Halo adik-adik, apa kabar? Kita tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama untuk berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini kalau selama 1 minggu yang sudah kami lalui, Tuhan memelihara kami. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan beserta, Tuhan memberkati semua kami, baik guru-guru sekolah minggu yang akan melayani maupun kami yang mengikuti dari rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati acara sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita ikuti video ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Nya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita
Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami mau belajar di sekolah minggu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak tahu Rasul Paulus? Rasul Paulus bukan satu-satunya orang Farisi yang menjadi Kristen. Rasul Paulus adalah penginjil terbesar, penanam gereja atau pendiri gereja, pemenang jiwa, dan seorang teolog atau pengajar Kristen dari sejarah gereja. Rasul Paulus adalah penulis 13 dari 27 kitab perjanjian baru. Wah, luar biasa bukan? Nah, menurut kamu, Rasul Paulus adalah seorang pemalas atau rajin? Betul, Rasul Paulus seorang yang rajin, bersemangat, tanggung jawab dalam bekerja. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan hidup Rasul Paulus. Tuhan Yesus mengasihi Rasul Paulus, juga mengasihi kamu dan saya. Karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar, Paulus menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus menegur jemaat di Tesalonika. Jangan malas. Malas adalah perbuatan tidak mau mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, atau menunda-nunda pekerjaan, tidak mau mengerjakan apa-apa. Dan malas adalah perbuatan dosa. Contohnya, harusnya kamu dan saya berdoa, tapi kamu dan saya malas berdoa. Nah, seperti judul tema hari ini, hidup rajin di dalam penantian, dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Nanti anak-anak bisa membacanya di rumah bersama dengan orang tua atau kakaknya ya. Nah, jemaat Tesalonika ada yang malas. Kamu dan saya juga suka malas. Karena kita berdosa, Alkitab mengatakan Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Nah, anak-anak, jemaat Tesalonika ketika belajar firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, sehingga mereka tidak mengerti dan mereka salah mengartikan, membuat mereka hidupnya tidak tertib. Mereka malas, tidak mau bekerja. Mereka menganggap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali membuat mereka bisa bermalas-malasan. Tapi Tuhan mengasihi jemaat Tesalonika melalui Rasul Paulus yang menegur mereka dengan keras. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yuk, mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-10 ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Seharusnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semua orang yang percaya makin rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan menolong, memimpin kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, semua yang dikerjakannya oleh orang yang percaya akan disempurnakan. Wah, ini hal yang besar dan indah sekali buat kamu anak-anak yang sudah percaya. Juga saya, firman Tuhan mengingatkan, jangan malas, jangan malas. Karena Tuhan Yesus ketika dia mengerjakan pekerjaannya di dunia ini, dia mengerjakannya dengan rajin, bersemangat, ya, taat sampai mati di kayu salib, supaya kita menjadi anak-anak yang rajin seumur hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 24a. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Maukah kamu rajin sekolah minggu meskipun online? Membantu orang tua di rumah? Mengerjakan tugas-tugas sekolah dan banyak hal lagi. Nah, kita mau melakukan semua itu dengan sukacita dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Mau ya anak-anak? Puji Tuhan. Mari sama-sama membaca ayat hafalan kita dari
2 Petrus 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan, masukkan ke dalam amplop, serahkan kepada orang tua yang nantinya akan diberikan kepada gereja. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Sekolah minggu akan mengadakan lomba menghias telur Paskah dari kelas pra-indria sampai kelas senior. Syaratnya apa aja ya? Dengarkan baik-baik ya. Kirim foto tutorial membuat telur Paskah. Foto-foto tutorial dijadikan satu foto dalam bentuk kolase. Hiasan telur harus ada gambar salib dan satu ayat Alkitab yang berhubungan dengan Paskah. Pengumuman maksimal hari Sabtu 27 Maret 2021. Foto dikirim ke guru masing-masing kelas. Pengumuman pemenang pada hari Minggu 1 April 2021. Tiap kelas akan dipilih satu pemenang. Ada hadiah yang menarik. Anak-anak bisa bertanya kepada guru kelas masing-masing. Yang terakhir, hayo kita terus mengikuti renungan harian anak Habatus. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, cinta firman, dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.